Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di semester 2, kelas 10 IPA. Nah, kali ini kita akan belajar materi vektor. Nah, mungkin kalian sudah lebih dulu belajar vektor di mata pelajaran fisika ya. Jadi setidaknya ketika belajar matematika, kalian sudah memiliki gambaran tentang vektor. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kita akan mempelajari vektor secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini adalah gambaran dari materi yang akan kita pelajari di vektor. Nah, untuk di video kali ini, Bu Widya akan menjelaskan poin 1 yang mana fokus pada membaca koordinat vektor ini. Dan penulisannya tentunya ya. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah kalian nantinya diharapkan dapat menentukan koordinat vektor di R2 dan R3. R2 ini adalah bidang, kemudian R3 ini adalah ruang. Nah, ingat kembali nih definisi vektor yang sudah kalian pelajari di mata pelajaran fisika. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, maka berhati-hati dalam suatu vektor itu arah ditentukan ya. Vektor ditulis menggunakan satu huruf kecil seperti ini, dengan ada tanda panah di atasnya, atau menggunakan 2 huruf kapital seperti ini. Nah, terkadang ada juga yang menuliskannya itu di sininya tuh nggak ada panah, tapi cuma garis gitu. Untuk vektor, misalkan nih Bu Widya punya vektor ini, kemudian Bu Widya beri nama dia vektor A. Si pangkal ini yang nggak ada panahnya namanya adalah pangkal, kemudian yang ada panahnya namanya adalah ujung. Nah, andai kata Bu Widya punya vektor yang sama, tapi arahnya berlawanan. Gini, miringnya sama, ininya sama, cuma berlawanan aja. Maka dia namanya adalah vektor negatif A atau lawan dari vektor A. Lawan ya, gitu. Nah, sekarang untuk vektor di R2 dan R3 bedanya seperti apa? Lihat di sini bahwa ketika di R2 dia memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi mirip dengan koordinat kartesius yang sudah kalian tahu. Kalau misalkan titik P di sini, ini titik O, 0,0 tentunya. Maka kalau ibu tanya koordinat titik P berapa kan, kalian dengan mudahnya bisa menentukan ya, yaitu 4,2, karena 4 ke kanan, 2 ke atas, itu titik P. Nah, untuk si vektor OP ini, OP, berarti kalian jalan dari O menuju P. Kalau ke kanan itu positif, ke atas positif, nanti kalau ke bawah itu negatif, ke kiri negatif gitu. Jadi di sini karena dia ke kanan positif 4, ke atas positif 2. Maka vektor OP bisa dituliskan 4,2. Nah, penulisannya ini ada beberapa macam nih. Nggak cuma begini aja. Nah, nanti Bu Widya kasih tahu setelah ini. Nah, untuk vektor di R3, dia berarti ada 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, yang mana ketiga sumbunya ini saling tegak lurus satu sama lain. Nah, jangan dilihat secara 2 dimensi seperti ini, karena kalau 2 dimensi ya ini nggak kelihatan tegak lurus, tapi sebenarnya dia tegak lurus. Nah, misal Bu Widya punya vektor di sini, yaitu vektor OQ, ini ya, OQ, maka untuk menentukan vektor OQ ini kita harus berjalan menuju O sampai di Q. Melewati berarti pertama, kalau miring langsung kan sumbunya nggak ada ya. Jadi melalui sumbu-sumbunya. Ini berarti ini X, ini Y, ini Z ke atas. Nah, ini arah-arahnya nih. Selanjutnya kita ke bentuk penulisan vektor. Jadi vektor itu bentuk penulisannya ada 3 macam, yaitu basis, baris, dan kolom.
bedanya seperti apa? Kita coba di vektor A dulu ya. Jadi vektor A ini itu adalah si pangkalnya. Ini adalah ujungnya ya. Nah, berarti kita jalan dari pangkal menuju ujung. Ke sampingnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini ada 6. Artinya, vektor A ini bisa kita tuliskan menjadi 4i ditambah 4i ditambah 6c. Jadi, kalau basis dia itu menggunakan I, J, K. K kalau dia 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi berarti IJ. Nah, untuk vektor barisnya bagaimana? Menuliskannya seperti koordinat titik biasa. Pakai koma, kemudian kurungnya kurung biasa. Untuk kolom bagaimana? Kalau kolom berarti dia ke bawah. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk vektor B, berarti kan si pangkalnya itu di sini. Kemudian ujungnya itu di sini. Kita berjalan dari pangkal menuju ujung, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Nah, karena ke atasnya nggak ada, berarti dia 0 ke atasnya. Sumbu Y-nya tuh 0. Jadi di sini bisa dituliskan bahwa B-nya itu adalah 7i ditambah 0j. Nah, namun kalau 0 itu tidak usah dituliskan. Jadi untuk vektor B itu cukup 7i saja. Oke. Nah, untuk vektor barisnya, dia berarti 7,0. 0-nya tetap ditulis kalau di baris. Kemudian kalau kolomnya 7, 0. Nah, jadi ada 3 macam bentuk penulisan. Nanti kalau Bu Widya menuliskannya menggunakan vektor baris, atau vektor kolom, atau basis, kalian jangan bingung karena ketiganya itu sama. Juga ketika di soal ada tiga-tiganya, kalian jangan bingung. Basis yang pakai IJK, baris yang ke samping, kolom yang ke bawah. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Ingat perhatikan arah ya, dari pangkal menuju ujung. Oke, sekarang kita akan membaca koordinat titik di R3. Nah, di sini Bu Widya visualisasikan menggunakan balok. Nanti kalau di kelas, Ibu kasih tunjuk juga dengan menggunakan GeoGebra. Nah, sekarang dengan dengan balok itu berarti perhatikan di sini X, Y, Z. Berarti si pangkal koordinatnya ini di sini. Ini pangkal koordinat. Pangkal koordinat. Artinya kalau dia pangkal koordinat 0,0,0 sampai 3 karena dia 3 dimensi. Kemudian kita baca dulu nih, lupa baca soalnya ya. P titik CG, P titik tengah CG. Ini titik tengah, berarti sama panjang. Kalau sininya 5, artinya ini 5/2. Ini juga 5/2. Q berjarak 2 satuan dari D. Berarti ini 2, yang ini karena 7, jadinya sininya 5. Barangkali dibutuhkan nanti. Nah, untuk vektor A itu berapa? Berarti kita jalan dari pangkal menuju titik A. Set, ke sini aja. Oh, berarti dia melewati sumbu X aja. Jadinya berarti 4, karena sumbu yang lain nggak ada, ya berarti 0. Gitu. Oke, lanjut. Titik B, berarti jalan dari O. Jangan langsung menuju B, karena nggak lewat sumbu nih. Berarti kita jalan dari 0 ke A, terus A ke B. 0 ke A4, A ke B7. Jadi 4, 7,
0, karena Z-nya nggak ada. Nah, untuk titik C, ini gampang sekali ya, dari 0 langsung ke C. Berarti sumbu Y doang yang dilewatin. Berarti 0,7,0. Oke, nah titik D juga gampang ya. 0 O ke D itu 5, sementara yang lain tidak dilewati, berarti 0,0,5. Nah, sekarang kita ke titik E, berarti titik E jalan dari O ke sini ke sini, karena ke sini nggak ada jalan. Berarti O 4, ini 5. Nah, tapi jangan sampai terbalik penyusunannya. Jangan sampai 450, tapi perhatikan yang nggak ada itu adalah sumbu Y-nya. Berarti artinya 4,0,5. Oke, sekarang yang F. Yang F itu berarti kita jalan dari sini ke sini 4, ini ke sini 7, ini ke sini 5. Berarti 4,7,5. Gitu ya. Nah, nanti untuk yang lain bisa coba ditentukan sendiri dan akan kita cross-check ketika di kelas ya. Nah, ini kalian coba hitung, bukan hitung, kalian coba tentukan titik-titiknya. Nanti kita periksa bersama ketika di kelas. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham dengan penjelasan videonya. Silahkan dipelajari, dicatat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.